Lawan ko sadang menjadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah batunya, oh berubah mukanya sekali hitam. Tadi Waalaikumsalam. Kirona datang ko lawannya kok. Kecil datang ni. Ko yuan bonan salah menurut uni. Lalamo nawa ndak bahasa kuat. Kini islah wa yoni damai. Ambo minta maaf kau ni. Rupanya seorang kopan dandam jolek. Acik kau minta maaf kau jadi. Berfikirlah kau. Berkuku ayam betino putih gagak dan hitam. Masuk dan keparu induk dengan dia. Tak kena lagi maaf kau. Tapi lo kata nak bergeram dia sekali lagi. Awak ingin dah? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kambing dalam jilatang memakan buah jalu-jalu. Mangko talambe datuk datang jalan bakelok bakek lalu. Di kelok pertama jalan hanya sebelah terpakai karena ada orang beralih. Di kelok kedua jalan beton ini diruntuh mana dulu baru diganti jalan baru. Kalau aspal kan tak itu dah. Kemudian di siko sadang bakarajolo alat untuk jadi 12 menit tadi dia po orang lahazan di kadenasi Pak Abu lahazan maghrib orang sana. Jadi kaum muslimin mungkin tadi tapi lah ambo WA siman pibilun nyo caliat sabah yoman masjid nyo nang kaberang dulu. Tapi lu nyo caliat pelem. Ya kan? Alhamdulillah. Lai sehat saya ibu-ibu bapak. Mengaji juga malam kini. Kaji awak malam kini ada orang sekeluarga masuk surga. Nah, sekarang saya bertanya dulu, ingin tak jamaah Ar-Rasul atau jamaah musala masjid yang malam ini bergabung di Ar-Rasul masuk surga sekeluarga? Ingin? Ini saya lihat adonan datang dari tanah sirah bagai. Bahwa itu ambo acok makan di kadai nasinya. Tak tando dia ambo orangnya. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kalau kita harap masuk surga sekeluarga, ada itu Ustaz. Nah, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang mereka itu sabar mencari ridha Allah. Jadi sabar itu bukan menekan perasaan yang bergejolak, ya kan? Tetapi mencari ridha Allah. Wa aqamus salah, dan orang-orang yang mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat itu banyak orang Pak, banyak. Tapi mendirikan salat itulah diindang di tampi tarikh dipilih hatta cie-cie basisi hatta jobare nan bare itu ada jolai namanya milukui. Apa itu hebatnya bahasa Minang, dari padi sampai ke milukui batuka namanya. Di orang Inggris cik rice itu nya, padi rice, bare rice, nasi rice, atah rice, melukui rice. Mana kayo bahasa Minang dan bahasa Inggris? Anan kecil orang Inggris
Orang pandai bahasa Inggris, pai nyo ke pesantren, nyo imbau ketua yayasan tu, Pak, bah mangkondak jo bahasa Inggris maja, bangko jo bahasa Minang. Itulah urenyo na nambo sampean tadi. Bahasa Inggris tu banse, bahasa Minang kayu. Nanta salik di gigi kutiko mengunyah nasi, kulitnya ndak terbuka, apa namanya? Atah ada Inggris rice ya. Atau beda aja. Jadi bakso Minang Zalatawiman, biar jadi anggota DPR nanti. Lihat terang aja man do. Ambo doan siman kotarui supaya jadi anggota. Kalau wantu kemana kah kan? Kurang jadi anggota DPR kau yo gak gapuk je ndak. Saya tidak. Jadi orang mendirikan salat itu apa? Orang yang jadi pendiriannya salat itu. Kalau sudah jadi pendiriannya, itu akan berbuah kepada akhlak. Ya kan? Jadi orang salat itu tidak akan mencuri lagi, tidak akan korupsi lagi, tidak akan menganiaya orang lagi. Karena apa? Jiwanya selalu bergabung dengan Allah. Makanya perintah salat itu sesuai jo peraturan bahasa Arab, ada aqamus salah, ada aqimis salah, ada aqamas salah. Itu sesuai dengan huruf yang masuk sebelum dan sesudahnya. Kenapa barisnya itu bertukar-tukar? Tapi tidak akan pernah ditemukan af'alus salah. Kerajokanlah salat nah. Tetap yang tiga itu alif, qaf, min. Bisa aqama, bika aqamu, bisa aqimi. Ada yang aqimi, ada. Tapi itu agar kita bisa mengetahuinya harus belajar ilmu nahu saraf atau qawaid undang-undang bahasa Arab. Kenapa aqimis mirip bacanya? Kenapa aqamas? Kenapa aqamu? Itu pelajarannya khusus tuh. Perubahan-perubahan kata. Pak Chan kok pernah belajar kok. Yang sebut sekolah adik kelas semua kok. Tapi dia lah lama mungkin. Tidak berulang-ulang kaji itu tidak dapat. Perubahan bahasa Arab ini banyak Pak. Tidak sama bahasa Inggris. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Itu fi'il madi baru tu. Alun fi'il mudari tak sama je bahasa umpah jual. Ibu-ibu dan itulah hebatnya bahasa Arab. Nabi kebetulan orang Arab, diturunkan Al-Quran berbahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita mau mempelajarinya. Jadi tidak kaum muslimin, pasti besar kemungkinan orang yang rajin bisa mempelajari bahasa Arab itu semua. Jadi tahu kita Al-Quran ko, bagaimana ko may ko bacaannya. Iya kan? Karena peraturan bahasa Arabnya begitu. Tapi karena dia Al-Quran, ada bahasa Al-Quran itu yang menyalahi undang-undang kaidah Arab tadi. Apa contohnya? Dalam surat Yasin, yukhassamun. Apa nanapal surat Yasin pasti tahu. Yukhassamun. Itu fi'il mudari. Sebenarnya kalau diturut bahasa Arab, bacaannya harus yakhissimun. Khassama yakhissimun. Tapi karena dia Al-Quran, dia wahyu Allah, maka peraturan itu yang tunduk kepada peraturan Allah. Mungkin ada makna yang tersembunyi yang mendatangkan hikmah, maka satu itu dibedakan dengan yang lain. Inilah gunanya. Jadi kalau ada anak cucu ambo Pak, ko pasang-pasangan muda, dia ambo dah ada nak anak ketek lain. Takut ini je lain tanah. Iya kan? Atau mengkuambau sampean ke pasang-pasangan muda, kalau ada anak ingin masuk pesantren, lepas pentersan ia ingin sekolah ke Madinah,
ya kan? Jangan pak alangi untuk penggantian ulama. Nang gaya-gaya ko lah paniang tak bisa mempelajari itu gitu. Sedang kaji biasa ko saya sekarang itu suara ustaz lain lalu je. Ya kan? Man, walaupun masuk orang periksa dikaji ko tak sudah itu tak boleh. Boleh minta izin ke Siman. Jadi biko jadi suruh azan lain jadi itu tak. Dia Siman rajo je siko. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah, jadi salah satu orang yang akan masuk surga itu menurut ayat ini. Nanti kita bacakan pula hadisnya. Ini ayat. Pertama, orang yang sabar mencari ridha Allah, bukan sabar menakan perasaan. Ya kan? Itu beda tuh. Bisa orangnya bapak-bapak darah tinggi, kalau sabarnya tuh nyotahan supaya jangan merabuh dah, bisa darah tingginya. Tapi kalau mencari ridha Allah, maka darahnya itu akan turun. Kenapa? Hatinya berzikir kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Orang yang mendirikan salat. Tuh kaum muslimin, tentu saja sekeluarganya begitu. Suaminya begitu, istrinya begitu, anaknya begitu, cucunya begitu, menantunya begitu. Waman salaha, kalau satu komponen itu disebut seperti itu, orangnya disebut salaha, kumpulan orang-orang saleh. Jadi kita sekeluarga itu harus saling mengingatkan. Kalau ada suami ibu ndak mau jago sebut lah 3 kali dijagoan ndak jago. Apa kata Nabi? Masuk anaya tangan ke dalam ember, baraya lelaki itu percikan ke mukanya. Dah jago lagi. Lagi terang hari ibu tu. Percikan air yang melekat di jari, jangan disiram ke ember bego. Pacakak jadinya. Ikut lalu je lah disiramnya air ember suami tu. Tak. Karena apa? Bangun subuh itu banyak manfaat. Nah, sesuai musaji awak membangun tadinya visi endek Siman, tolong oyak minta sedekah teh dalam hati embo dimuncul boleh embo sawi. Kalau jamaah kau indak panciki, indak nadi oyak kan nampak dia bangunan. Keluar sepiti lah, indak perlu dia oyak dah. Bangunan kau kalau indak keluar piti lah sudahnya. Tidak. Jadi asianlah infak terbaik. Jadi 5.000 ke 5.000 tu jo. Kan? Kalau ada nak membawa galang, agian ke Siman galang tu. Kan banyak pitihnya tu kalau 20 meh. Ibu. Ibu lebih-lebih nak lagai untuk galang tu ibu nak lagai. Untuk pai barale galang kabaha tu sepakai ya. Mana hitam tu tak kena intai nak diorang maliam tu biasa bagalang ameh lebih-lebih kok jadi kenyataan serupa gala pusaka kami di kampung orang pisang si mabur dan suku ambogo galanya kan datuk marajo dan batu ke ameh kalau ikut datuk palsu ganya. Kalau iyo ada tungke ameh sepanjang tu maksudnya apa? Di bawah-bawah taruh pergi mengaji, tidak aman. Jadi orang Minang itulah kelebihannya. Nyo galak tu no perlu. Iya kan? Datuk bapayung ame, datuk bakendi ame, datuk batungke ame. Di Padang ku ada sutara jointan, hanya mau je sanda we. Lah sutara jointan. Jadi tak sesuai, memang itu kesukaan orang awak. Aku ada cerita cik, lema nengah. Baiklah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra.
Surah atau Ustaz? Surah Ar-Ra'du ayat 33. Ar-Ra'du tu petir. Bahasa Minangnya patuih. Patuih kolah jadi pantun di Minang. Orang yang sadang arek berpacaran itu pantunnya dulu. Orang kini mah ada pantun tu. Orang dulu guruh patuih panubo limbe pandan tajamu di Subarang 700 carikan nobe pacar batamu mangko sana. Jadi tidak senang di ube itu nyado, tapi pacar batamu. Tapi yang mau sampaikan ada nama muda-muda ajan bapacar lena badoso bapacar tu. Cuma ambo lah telonsong lo minta ampun sama nggak tahu lo. Dulu ambo lo tahu le. Rumah salah pak. Alun tahu ambo dulu le. Rumah ambo di Limamani itu kan kredit. Kredit tu bau tang tu bungo tu riba. Nah, kini ambo minta ampun saja. Nyo kalau minta ampun pak nalamo tu nyo ampui dah pak. Pijan diulang balik. Atau mangko orang menawarkan utang dia pe, kau tak ada nak layan itu. Untuk ada mau piti dapat ngaji, saya tak biar mana. Untuk apa utang? Baik kau pastilah biar dari kuliah subuh kau. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak yang. Jangan hanya kecil dari. Ayo. Untuk apa utang? Aku nanya utang lah. Pensiun ada 2 juta kurang 1.000. Itu pensiun tak? Mengaji tiap malam. Etong tu lah di ketua tu. Di ketua kau mengaji ya, kadang-kadang game. Iya kan? Ini macam-macam lu piti dapat di sini ni nyawa. Kan? Ini kau muslim. Mama kau galak apa? Ibu bapak, kita ulang ya masalah rezeki yang diinfakkan ini. Itu salah satu para jemaah memperlancar kita masuk surga. Kenapa demikian? Semuanya belum masuk surga sudah diperlihatkan. Ada Nabi berjalan dengan sahabat beliau. Berhenti beliau di suatu kuburan. Nabi itu sebagian yang gaib, Pak, dia tahu dia Allah. Di mana Ustaz tahu? Kan ada hadis Nabi, sayati zamanun, akan datang suatu masa nanti. Jadi masa itu akan datang tu. Nang katibo ambo ndak ada lai, akan datang suatu masa nanti yang kejadiannya begini. Sudah ada disampaikan Nabi begitu kepada umat di zaman beliau. Berarti sebahagian yang gaib dikasih tahu Allah kepada Nabi. Jadi Nabi lama di situ, di dekat kubur itu. Ya kan? Apa yang kau perhatikan ya Rasulullah? Orang yang dalam kubur kau orang taat, kecil Nabi. Orang taat. Ya kan? Jadi sadang dipalien di Allah amal infaknya, amal sedekahnya dipalien dalam kubur tu kini. Jadi yang dia minta rupanya di dalam tu mengeceknya orang kau Allah, ya Allah. Kedua alam bo balik dari kubur. Menyasa bo beramal, padonya lah banyak beramal mengeluarkan infak wala banyak. Iya kan? Mungkinlah bertriliun kau je pitih awak kini, pitih orang dulu tu kan dinar. Uang tukarnya emas. Sekarang terjadi pembengkakan kenaikan harga ini karena kita di Indonesia ini memakai dolar, Pak. Padahal uang Arab namanya dirham dan dinar, itu uang Islam. Jadi ekonomi yang jalan di negara awak ekonomi kapitalis, bukan meniru ajaran Islam. Cuma Pak Jokowi lah penyayang kawak, apa yang? Ya,
orang-orang Indonesia supaya sehat, saya luncurkan kartu keluarga Indonesia sehat. Agar orang Indonesia ini tidak dibodohi, saya luncurkan kartu Indonesia pintar. Karena minyak sesudah naik ini, beras akan naik, lado akan naik, ampera akan naik, saya luncurkan kartu Indonesia sabar. Jadi sabar siapa? Awak nak bonda kan ke walinya minyaknya. Mana walinya? Kena bersepeda aja lah. Barat tua demo di Jakarta, linya dengan tidak ada. Minyak tetap nah. PKS memampangkan apa nanjale naje dia serama polisi lain. PKS menolak kenaikan BBM. Ini kan itu saya tepatnya. Tapi ba'a kelanjutannya tu Allah lah yang tahu. Apakah diturunkan kembali atau tidak? Ya kan? Sejak dulu awak tak bisa membantah tu. Lain terkena ibu sama Sopak Soeharto, sama Sopak Soekarno dulu. Namanya demokrasi terpimpin. Orang Indonesia mengakui dengan demokrasi terpimpin, maka Pak Soekarno mencanangkan jadi presiden seumur hidup. Harus diikuti Pak. Itu buyamkan mentah masuk penjara. Nah, kemudian tiba Pak Soeharto mayoritas tunggal, jo ayam harus masuk Golkar. Iya tak? Celah karena apa yang pernah jadi RW, jadi RT, indah apa mencucuk Golkar tu, satu mengicut. Minta ampun lagi ni tu. Iya, bertolong mencucuk Golkar tu, dek petugas, banyak ke mana anu tarui. Tapi harus model itu ketika tu koinda awak namanya organisasi tanpa bentuk harus ditangkap. Begitu kan? Ketika Jepang menjajah awak, tidak ada orang ketika itu menyebut senam tu Pak. Tapi Taiso tu bahasa Jepang, siman kau aja lehnya kau. Taiso, bahasa Jepang. Mengagini kau Taiso olahraga. Anan jalehna kini nampal yang bertahan hukum Belanda kau Pak. Tanyalah je ketua. Nyo kan mantan kejati kau. Bahasa hukum tu bahasa Belandanya. Nah, itu yang dipakai sampai kini. Iya kan? Begitu kaum muslimin kehidupan kita ini. Jadi kita tidak bisa membantah. Jadi kok 10.000 per talit, kalau kabonda yo bali salah. Kalau ada orang pandai nanti mau bahaya jadi bahan bakar, alhamdulillah. Amin. Akhirnya kita pikir dulu ba'a mengkota pasang yo kayu-kayu baru untuk kita mempelawai masjid di luar karena bangunan alun sudah. Bangunan alun sudah tu hanya tunggu lagi. Piti ulang sekali lagi. Jangan sampili karyanya tak. Karena infak ko untuk memperlancar awak jalan. Cerita tadi kalau sampai lagi. Untuk apa orang tadi minta dihidupkan keluar agar seluruh hartanya dia infakkan. Menyasa ambo seketik nabi infak sari Allah keluar ambo balik. Itu Nabi tamannuang menjelit di kubur itu. Diperdengarkan oleh Allah kepada Nabi, tapi Allah tidak amuh lah. Kalau keluar orang mati balik itu terkejut orang yang diduit kau. Lekan amuh bini yang botol kalau mati tu. Ayo keluar dia Allah balik pulang di tengah malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sudah imam dah ngaji tadi. Tu duangnya sumber jo kafe.
Jadi tidak mungkin orang dikubur keluar lagi. Jadi sebelum kita masuk kubur, sediakanlah infak terbaik untuk menyiapkan masjid kita ini. Sebab orang yang telah banyak bersedekah masih menyesal di dalam kubur ketika pahala sedekahnya itu dipertontonkan oleh Allah. Apalagi orang yang tak pernah bersedekah, tiap lalu ketidian lalu lalu ketidian kata itu. Apabila kamu menyesal nanti itu. Iya tak? Jadi kalau ingin lancar ke surga, sekeluarga masuk surga, wa mimma razaqnahum. Koko di siko ko batukanya bu. Di ayat lain ada itu tuh sirra wa alaniyah. Aku kuat dulu. Ambo Allah salah. Jadi surah Allah lagi. Kau sedekah ambo 100 juta. Pijan di surah lo di papan lai hamba Allah salah. Al-Quran membolehkan infak itu diimbauan dari beliau sianu 100 juta boleh. Yang tidak boleh yang dimaksud ria itu apa? Kita menganggap uang yang kita infakkan itu uang kita. Tapi kalau dalam hati kita, ini yang saya infakkan ini, walaupun diumumkan oleh pengurus ya Allah, adalah rezeki yang engkau berikan dan sebahagian saya kembalikan untuk jalan engkau. Itu bukan riya. Ambo alal bialal nampal yang dahulu diulang orang kedua ke Bengkulu utama. Ke Bengkulu itu ke Jakarta dulu transit. Tidak ada pesawat dari Padang ke Bengkulu Jakarta. Jakarta ke nama undang itu PKDP Pariaman. Terakhir caranya itu untuk mengumpulkan infak dari uang sebandawa 5 juta aja ya. Baik tu. Bila datang ke muka sadonya dari sianu, itu bukan ria. Yang ria itu pitih dan sadonya. Cucuk paluah dan aden nak mencari pitih itu siang dan malam. Siang berpaneh, malam barambut. Itu cancang latih dan itu rian. Ya, jelas tenaga Allah, kesehatan diberikan Allah, rezeki diuntukkan oleh Allah. Kita infakkan harta Allah dipindahkan kembali ke jalan Allah. Kita hanya penghubung saja. Jadi jangan ragu-ragu. Kok bayi mau kuliah subuh kemari sekali lelah sudah saja. Kau yang kayu-kayu tu tagak tambik ambo lalu dia. Kita tambah jo ayat lain selain dari ko. Jan takui infak di imbauan dek pengurus. Ya kan? Ndak ria gitu dong. Allah mengecekan sirrau wa alaniyah, secara rahasia atau secara terang-terangan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, dilihat kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Di sana Allah mencontohkan kita yang berinfak itu sama dengan meminjamkan harta kita kepada Allah. Kalau harta kita dipinjam Allah, dibayar enggak oleh Allah kembali? Si peminjamnya Allah, bukan manusia. Balasannya berapa? Kalau kita minta balasan ganda, itu riba. Tapi kalau Allah membalas kita berlipat ganda, itu tidak riba. Karena semuanya punya Allah. Balasannya berapa? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Itu tidak bisa dihitung, Pak, walaupun masing hitung. Kalau Allah bicara adha'afan katsirah dan itu Al-Qur'an, balasannya berlipat ganda yang tidak berhingga, itu tidak ada angko-angkonya, Pak. Tidak bisa dihitung.
Kalau 1 triliun barang nolnya, itu tidak tentu dia bodra. 1 juta 6 nol. Ya kan? 1 triliun barang nolnya. Atau bisa aja dihitung baru. Yang tidak berhingga itu tidak bisa dihitung lagi. Jadi jangan ragu-ragu keluarkan infak terbaik, apalagi menyiapkan rumah Allah. Tidak ada orang yang menginfakkan hartanya yang jatuh miskin. Tidak ada. Tidak bertemu dalam sejarah. Ada diuraikan oleh Ustaz Khalid Bassalamah, Syafiq Bassalamat. Kaum muslimin, orang kekayaannya itu diganti di Allah ameh saja. Bara ameh nan datang anyo impaan. Baik sekian kali lipat lo lah ada di gudangnya tu. Siapa lah suruh di Allah mantan. Nyong keluar lo isu ada nak buat nyo lihat. Nyo infak lo sado nyo ameh tu. Besok isi lo gudangnya balik. Jadi jangan ragu-ragu. Bekak saya galang ibu tu. Jangan ragu-ragu. Akan diganti oleh Allah. Itu belum pahala. Nah, itu nanya suruh nada siman dari mambo dia disuruh siman dengan. Tapi yo tu. Sebab ayatnya ada tak dibuat-buat tu. Ayat nama nyuruh ada baifak tu sebelum mati atau setelah mati ditunda. Sebelum mati. Jadi sebelum mati akan wala infak kau. Sebab banyak orang menyasa malaikat bautlah tiba barunya nak berinfak. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bisa tak ya Allah ditunda kematian saya ini? Engkau mau apa kata Allah? Saya akan sedekahkan semua harta saya. Dan aku akan memperbanyak amal saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal dah sampai tak bisa lagi, walaupun semuanya yang kau infakkan tak akan saya terima lagi, ajalmu telah sampai. Kalau bahasa kasarnya, mati jelang saja. Carilah dan ingin sebelum mati, inilah kematian yang kami infak. Artinya itu bahasa kasarnya wala yuakhirallah tu. Ya. Jadi jambi ko lah mati takana. Ibu dan bapak sudah tualai. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ini ayat Quran semua. Nan paling tersinggung awak kalau ada orang balidah kasar kawak kami tu. Berarti orang tu berbuat buruk kawak menghinakan kita. Kata Allah bagaimana? Balas keburukan itu dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Yang buruk itu kamu balas dengan kebaikan. Kalau nak percaya ibu, bacalah cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Ibu Zulaikha tu kan nyoba gunjang dia orang berselingkuh je Nabi Yusuf. Nyoba kena nanti nyo ndak berselingkuh dah. Ba mangko bakal nanti Yusuf orang, Ibu Zulaikha orang. Yusuf ganteng, Ibu Zulaikha cantik. Siapa muda ganteng nan tak kena hati jo wanita gadis cantik? Termasuk ambo dulu. Ya kan? Siapa? Itu alami. Cuma orang menggunjing Zulaikha ini bertambah-tambah. Akan inonya tu, nyo isteri rajo. Di pegunjang ada itu. Ya kan, nyo satangko orang kodek lakinya. Jangan, balehlah nam buruh tu jangan. Ko pitih dia, buat Pizza Hut, buat martabak Mesir, buat mie ayam, undang-undang tu pulang. Agiah makan dia, jangan dibalik nam buruh jangan. Baik. Falamma sami'at bimakrihinna.
Setelah Zulaikha itu mendengar ocehan, diundangnya ibu-ibu itu pulang. Ya jamu je makanlah bu. Ibu-ibu ko mencari makanan lama-lama tu lalu po saya je gunjangnya tadi. Padahal orang sudah di gunjangan, alamaknya makan rumah orang. Dia tak tahu dia untung. Rupa ada nampak deh je tak punya ladoku tu bu lai ada apa namanya ube pade ya para buang anyo lagi di bu Zulaikha ko apel je seorang tunyo lagi pisau pengubah ya kan ketika mereka mengubah membuka kulit itu je pisau Yusuf nang gagah tu suruh ibu Zulaikha keluar. Tu nampak di ibu-ibu ko. Falamma ra'ainahu. Tu Al-Quran. Kalau tak percaya ibu keluar dari Islam tu. Tu Al-Quran menceritakan. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka memandang wajah Yusuf, akbarnahu, gadang angok orang tu sadonya. Ma hadza basyaran, apakah ini benar-benar manusia ini sagagah kok? Illa malakun karim, ini bukan manusia ini malaikah kata. Ndak jota pacak baitu je macam dia. Kira putui tangan. Ndak terasa sakit lo pak. Baragagah Yusuf tu. Laputui jari ibu-ibu tu, wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Putui jari ku anda terasa sakit dah. Kini ada anak rancak orang awak sedang mengubah durian, lain mau lumpuh tangan awak. Hendak rancak seorang salahnya. Hanya kecil ni Bu Zulaikha lah. Bu alun sampai ibu 5 minit mencari anak angkat embo kono. Lah putus jari ibu tak tahu ibu. Cari lah jari ibu tak jari ibu cik lah. Cari iya tak ada. Bu, besok jangan sembarang mengecek dan tak. Ibu tambah-tambah kecek. Nih. Nah nambo indak bertepuk sebelah tangan do bu. Yusuf kok kena hati lo kambonya. Cuma imannya tinggi dari yang bocah, nyolari keluar aja. Nah. Kok Yusuf na lain tu ah, lanyo sanduk boleh apa ikut macam. Jadi di sini fungsi iman. Jadi kalau ada orang maniayo ibu jangan dibalik jonan buruan tak bu, tak bu, balik jonan balik. Nah, kita lihat. Awak ingin masuk surga sekeluarga. Aku surganya lah di ayat 24 lah. Jannatu adni yadkhulunaha. Masuk ke surga itu siapa tadi? Man salaha min abaihim, dari orang-orang saleh. Abaihim, bapak mereka. Wa azwajihim, pasangan hidup mereka. Wa zurriyatihim, anak cucu. Kalau berkumpulnya di dalam tu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masuklah malaikat ke tiap-tiap pintu itu. Apa kata malaikat kepada penduduk surga tadi? Salamun alaikum bima sabartum. Engkau mendapatkan ini karena kesabaranmu. Uangmu banyak, engkau berencana membeli mobil baru, menukar istri baru. Tapi engkau tekan perasaanmu itu karena Masjid Ar-Rasul belum siap. Atau sabar namanya, ditunda. Kebutuhan namanya sekunder primer man. Yang penting itu nama tu lalu kok. Yang primer yang penting. Kalau yang penunjang ko sekunder.
Ya. Kamu tunda kebutuhan sekunder mengingat masjidmu belum siap. Itu orang sabar namanya. Sabar itu akan berbuah di akhirat. Kata malaikat, engkau dapat surga kau bersama-sama sekeluarga karena kamu sabar. Bima sabar. Jadi para anak kemanti orang rumah jangan dilawan tak pak, sabar salah pak. Kan ada orang rumah awak pun macam lelek GBB bentuk peluru rambo basuh itu kawat nak putih sanyui kecilnya tu doh. Sabar masuk seru kau ikonnya menyasar tu mah datangnya dari belakang nyuri punggung pak dia dah mohon sedenya dah kalau sok muncul engkau dah cakap ambo dek itulah muka anak sampai 5 tu. Kalau parabola bola jak sari melari. Lah sabar sediman. Tindak namanya tanah nasi makan seka kedai nasi Zal Nasir. Ya kan? Dahulu wana tahun 70 Pak Nasir tu mana nama galai di usaha tu. Kami lapeh menolak lori masuk malam, maka gulai korma dulu ke sana. Iya kan? Kau nak kampanye lah Pak Zal Nasir. Ayo coba kau. Ulaika alaihim uqbadar. Ulaika lahum uqbadar. Orang yang sabar akan dapat tempat yang baik di sisi Allah. Saya dengar kemarin video Ustadz Dokter saya namanya Ustadz awak nan mudo ko nanti sebiar tadi. Saya salin Pak hadis yang dia bacakan. Nyumarun itu Pak, ada mubalik lain banyak bahannya, ilmunya tinggi, dicatat dewak nang-nanga aja lalu kalalok jo. Mau dengar videonya mau catat. Ahadtu ala abdis salihin al jannah. Aku sediakan untuk hambaku yang saleh surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Jadi masuk surga itu tak susah Pak, mudah. Ya kan? Allah berjanji memasukkan hambanya yang saleh. Kalau kita urut kaji awak dan sacako nalah tersampaian cako, hamba saleh tu Pak. Kalau salatnya mendirian salat. Kalau infaknya membayarkan infak, itunya hamba saleh itu. Dan selalu salat berjamaah di masjid. Ya kan? Bapak Ibu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan masuk surga Ustaz? Nyoba agama Islam tidak salat, ada tak? Nyoba agama Islam pergi judi. Nyoba agama Islam tapi padu ayam. Nyoba agama Islam pim suku memperkarui tanah orang tu. Tanahnya sekecilnya. Amunya perkara tu. Itu orang yang enggan masuk surga. Ya kan? Jadi masuk surga itu mudah. Caranya yang lain apa? Afsus salam, tebarkan salam. Jangan awak gengsi lo Pak, cuk suantana baca salam ko, nyo kecil lo pura-pura saleh de orang ko ndak. Kan ada orang kini Pak, bertamu je kawan ndak salam tu nyo baca. Baka Pak bro. Aku lah bro ko. Bacalah assalamualaikum warahmatullahi. Nyo baleh lo dek kawan tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas rahmat saja. Rahmat itu apa? Kumpulan dari nama Allah, Rahman C, Rahim C. Dikumpul keduanya, rahmat. Salah satu rahmat itu adalah masuk surga. Dengan apa masuk surga? Dengan rahmat Allah.
Dengan apa masuk surga? Dengan ridha Allah. Kalau jo amal awak ke masuk surga tak mungkin, Pak. Amal awak bukan kurang. Jadi mintalah ridha Allah dan rahmat Allah, dan itu dirangkai dengan satu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat tamu kawan jannah lain dibaca. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lai sehat se. Yang kedua itu, yang pertama salam ke masuk rumah itu jo. Tapi kalau masuk rumah tinggal, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ada aturannya saudara. Yang kedua lain, wa at'imut ta'am. Setiap irit kau bawa makanan jama goncang tangan setua. Onde-onde saja jadi cieknya. Siapa onde-onde ku kalau dimakan ni di jamaah kau buat lamo takananya. Baru itu nyo ada karambi tersalik di giginya. Latibo di rumah dia masuk serugo je lah ibu. Ada je lah karambi onde-onde kau di gigi yang bawa. Banyak palo ibu kau. Ya kan? Kemana lah onde-onde ciek balinya. Iko bagoyang tangan sedatang wirid. Bagi masuk serugo. Kadang-kadang sebagian orang ia ada itu nanyaro. Nah, aku cerita mbak Cia. Ndak ada. Ada masjid raya Pasar Gadang, itulah direhab de orang menjual bumbu, Pak. Banyak nanyo rehab sinan mah Masjid Darussalam Pemancuangan, Masjid Papan Palinggam, Masjid Raya Pasar Gadang, Masjid Amal Palinggam. Jolongnya nyo menggale bakso tu nyo. Sudah tu tunggu akan menggale bumbu, kayunya dia ki Allah menggale bumbu tu. Lawara masjid orang Padang nyo rehab. Lai jatuh miskinnya kini? Enggak. Apalah ya awak bersama-sama mengaduan dana punya tak seorang saja. Lihat terang ada Pak tu. Jadi ketua ketika tu Pak Adisam, beliau orang Dewan Masjid, amu muda ketika tu Pak. Jadi bendahara apanya jamaahnya berampek saja Pak, laki-laki tengkak leceh tu. Namperusi bertiga musajid kadang nariko. Hanya bersandar di tonggak masing-masing anu saleh berangi. Ambo dari 5 mani itu datang tahun 90 tu. Agi cik ambo ke Pak Adis, Pak. Istirahat lah datuk psikolog yo Pak. Kaji nang kambo sampean segitu yo kare suara ambo. Jamaah ndak ada. Istirahat datuk lo yo. Ndak sampai setahun lah. Pak Bas, sebalik bulannya dia telefon membeli Ustaz, lah rami masjid ini. Rupa ketuanya Haji Simon. Haji Simon kau kan kayu. Sabalun tahun 2000 inyo saya agen onderdil Toyota di Sumatera Barat. Rupa jamaah konyo japui joto rental ka Nipah, ka Bero, ka Sebarang Muaro. Sudah salat isya ke tengah nasi goreng jo sorbat kanui rami tapi sudah tu leh. Ya memang itu nanyo cari di orang kok. Ini jadi besok tarwi lalanjuian itu kok nasi goreng kok boleh ramai jamaah kok tambah rami jo. Kalau rami walaupun sampai 1000 orang baik kasadonya sampai 1000 berada sampai 4 dah. Itu rasionya. Iya kan? Nah ini bapak lah 2. Dan ketiga, kalau nak licin masuk serugo sekeluarga, nak lasuh di orang gini, ya kan? Aleh syaratnya wasallul arham, sambungkan silaturahim dan putih. Tunggu salin di video Ustaz Subenadi itu mah Pak Rehan. Lupa pun nama lihat sekali. Oh iya, Pak Sudirman. Ya kan? Padahal lah banyak lah, mbaknya rekam namanya video. Ya kan? Lupa. Nan disambung, nan putus, ya tahu nan tago. Jadi serupa awak kini kau ndak silaturahim kau Pak. Saling berkunjung menziarahi. Itu namanya. Yang silaturahim tu
Ada awak basakian nanti lah 7 kali raya waji ndak basapuan. Tasingguang. Ya kan? Tasingguangnya ndak jo tenju do jo lidah. Kok luko dipisau tampak darah 2-3 taweh panama. Sanang nanindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga karangkayati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Lipik di luar tak berubah, di dalam lacai tiok ragi. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapasagi. Di luar lipik tak berubah, di dalam cair tiok ragi. Adulang betul boleh. Atas singguang itu ndak bahasa puan lah 7 kali rayo haji. Dia acok mendengar kaji nan seorang, iya kan? Nyo lunaan, nyo dinginan kepalanya, nyo lembutkan hatinya. Datangnya ke rumah lawannya tu. Assalamualaikum. Lawan itu sedang menjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah matunya, oh berubah mukanya sekali hitam. Tadi lihat Waalaikumsalam. Kirona datang ko lawannya kok. Kecil na datang ko ni. Ko yon bonan salah menurut uni. Lalamo nawa ndak basapuan. Kini islah wa yoni damai. Ambo minta maaf kau ni. Rupanya seorang kopan dandam jole. Aje kau minta maaf kau keren. Berpikirlah kau. Berkuku ayam betino putih gagak dan hitam. Masuk dan kepada induk dengan dia. Tak kena lagi maaf kan? Tapi lokatan nak bergerak dia sekali lagi. Awak ingin dah? Alhamdulillah. Terima kasih Yoni. Ibu nampai kasinan itu nama masuk surga. Karena inyo namanya buangan nan putih. Di kalau ada keadaan jamaah nama dia itu, iya kan? Jan kita tahan gengsi. Baiklah. Adiahnya seru. Nan putihnya sambungan. Tapi kalau amuh nan tadi, itu namanya islah. Kadua-duanya masuk. Siman ada tak punya orang perempuan luar? Nya siman gede yang jadi sasaran. Kalau ada ubahlah perangai. Awak nan datang mau buangan nan putih itu, awak dulu masuk. Sulit tak masuk surga? Tidak. Menebarkan salam, lidah memperlu itu. Membawa makanan, bawa sebisa batu nak kare pangka tu cie lah. Bukan, tu bisa nak jual sarai. Atau ada pisang kadi namanya nanalu yang luis lah. Alam. Kau ustaz layo mak layo tetalur. Sebabnya mengecek banyak energinya banyak keluar. Tu dia gesek yang mata. Ya. Kalau yo siam buat tadi. Ya. Jadi mudah-mudahan saya doakan ya. Ayat sudah kita baca berkaitan dengan masuk surga yang tidak sulit. Hadis telah kita baca pula. Berarti ibu-ibu dan bapak-bapak kita telah mengikuti Allah dan Rasul. Apa yang dikatakan Allah tidak akan pernah bohong. Apa yang dikatakan Rasul tidak akan pernah dusta. Dengan mematuhi itu, mudah-mudahan kita semua dipertemukan di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.